Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Ferry. Pagi juga Ibu. Apa kabarnya hari ini Pak? Alhamdulillah baik. Baik ya Pak. Hari ini kita melakukan pendampingan individu 3 ya Pak, tentang implementasi pembelajaran yang berpihak pada murid. Hari ini saya akan bertanya-tanya dengan Bapak, ada bagian awal pendampingan, inti, dan bagian penutup. Nah, kemudian saya ingin bertanya pada Bapak, apakah Bapak sebagai calon guru penggerak telah menginput instrumen lembar umpan balik lampiran 3 ke LMS sesuai dengan responden yang ditetapkan? Berikut refleksi tertulis mengenai hasil umpan balik. Alhamdulillah sudah diisi semua ya Bu. Oh, sudah ya Pak ya? Iya. Alhamdulillah Pak, soalnya kalau belum itu harus memang sudah diisi kan? Nah, kemudian apa saja proses yang sudah berjalan selama 1 bulan terakhir? Rencana tindak lanjut dari pendampingan selanjutnya dan hal-hal yang dianggap sebagai capaian selama 1 bulan terakhir. Kalau dikatakan selama 1 bulan terakhir Bu ya, jadi selain saya melaksanakan proses pembelajaran yang berpihak pada murid, saya juga sudah melaksanakan yang saya sampaikan di awal tadi, budaya positif di sekolah Bu ya, dengan kepala sekolah, dengan rekan-rekan sejawat, terus juga dengan tentang pendidikan guru penggerak yang sudah saya laksanakan, terus bagaimana RPL-nya segala macam itu sudah saya laksanakan, baik dari pendampingan kemarin. Saya juga sudah mengkomunikasikan dengan kepala sekolah bagaimana tindak lanjut dari budaya positif yang saya lakukan, terus juga terakhir kemarin masalah visi misi hasil dari lokal karya kemarin sudah saya sampaikan dengan Pak Kemsek, sudah dalam bentuk wawancara sama beliau, diskusi ringan lah sama beliau terkait tentang visi misi, apa yang harus diterapkan, karena mungkin beliau fasil juga, jadi beliau paham dengan struktur dari guru penggerak itu. Bagus ya Pak ya. Nah, saya apresiasi kemajuan yang Bapak sampaikan pada hari ini, dan saya apresiasi juga karena dilihat dari pantauan LMS-nya Bapak sudah mengerjakan tugas-tugas juga. Kemudian memang kita ada tanggalnya di budget gitu Pak. Iya, jadi kita misalnya tanggal hari ini tanggal 10 ada tugas, besok ada tugas lagi, ya memang tanggal 10 itu harus berhenti Bu. Iya, memang harus dikerjakan sesuai tanggal tersebut Pak. Kita masuk ke bagian inti pendampingan ya Pak ya. Yang pertama, kita refleksi hasil survei umpan balik 360 derajat dan asesmen mandiri tentang kompetensi guru penggerak. Bapak tolong sampaikan kepada saya hasil analisis dan refleksi dari umpan balik 360 derajat yang tadi saya sampaikan lampiran 2 tadi, dan asesmen mandiri tentang kompetensi guru penggerak. Nah, berdasarkan hasil feedback 360 derajat dan asesmen mandiri tentang kompetensi guru penggerak, apa yang kurang baik perlu ditingkatkan menurut responden terhadap kompetensi Bapak? Jelaskan menurut masing-masing responden, baik kepala sekolah, rekan sejawat, dan murid. Ada di LMS sih Pak ya? Boleh disampaikan ke saya? Berdasarkan hasil feedback dari 3.600-an dan asesmen mandiri tentang kompetensi guru penggerak, jadi menurut kepala sekolah ya, rekan sejawat CGV, masih belum rutin adanya pengembangan kegiatan, dari pengembangan NGP-nya Bu. Jadi masih karena mungkin baru 1 bulan ya kurang lebih melaksanakan ini, jadi masih belum rutin dalam pengembangan ke NGP-nya. Jadi kalau ke rekan sejawat sudah tersampaikan semua, lalu juga menurut murid itu hampir secara keseluruhan menyatakan sudah baik Ibu. Sudah baik. Alhamdulillah. Kalau rekan sejawat Bapak?
rekan sejawat hampir sama, karena rekan sejawat sudah disampaikan, tetapi yang masih kurang itu karena kan saya di sini kan kita ada MGP juga Bu, Iya. ada MGP per mata pelajaran kan. Nah itu yang belum disampaikan secara keseluruhan, karena kalau kemarin baru teman-teman satu sekolah kan, Iya. cuman lebih khususnya lagi di kimianya itu Iya. yang belum saya sampaikan. Iya. Baik Pak. Nah itu hasil dari analisis yang Bapak lihat ya dari jawaban responden tersebut. Kemudian itu nanti kita tanyakan lagi bagaimana refleksi Bapak. Nah apa rencana Bapak ke depannya untuk semakin mengasah kompetensi guru penggerak yang harus Bapak miliki? Rencana kedepannya Bu ya, kebetulan saya di modul 2.1 dan 2.2 ini kan saya mendapatkan hal-hal baru menurut saya, seperti RPP diferensiasi. Mungkin sudah, kalau untuk diferensiasi saya sudah mengenal seperti diferensiasi produk, konten, dan proses. Nah, cuman yang di 2.2 itu menurut saya baru, menurut saya dengan saya, karena bagaimana adanya ini ya KSE, kesadaran emosional, kesadaran diri, manajemen diri, itu yang dicantumkan di dalam sebuah RPP itu menurut saya baru. Jadi bagaimana kedepannya saya mampu menyusun rencana pembelajaran yang tepat, yang menggunakan model-model pembelajaran yang menarik, yang bisa menerapkan PSE-nya agar siswa tersebut antusias dalam belajar sehingga mampu meningkatkan presensi dari kehadiran siswa tersebut. Ya, baik Pak. Berarti Bapak ingin mengasah kompetensi yang tadi ya Pak ya? Ya, terutama yang di KSE ya Pak? terutama yang di KSE, karena itu kan baru menurut saya. Itu kayak ini ya Pak ya, kayak model-model psikolog. Ya, karena makanya saya bilang ini baru menurut saya kan. Jadi karena baru, jadi rasa penasaran tuh ada. Bagaimana itu bisa saya gali terus dan menerapkannya ya Pak, dan sesuai dengan KSE tadi ya Pak ya. Nah, kemudian apa saja yang Bapak libatkan? Siapa saja yang kalau Bapak libatkan? dilibatkan itu hampir seluruh warga sekolah Bu ya, seluruh warga sekolah, teman-teman sejawat, dan ada beberapa teman-teman sejawat di sekolah lain yang kadang-kadang ada komunikasi, ada sharing dengan mereka terkait CGP, terkait tentang materi-materi yang misalnya nih ada beberapa materi yang saya tidak paham, saya coba tanya teman-teman yang satu rumpun, ada diskusi sederhana, diskusi ringan lah jatuh-jatuh dengan mereka terkait untuk meningkatkan kompetensi guru ini. Sesama CGP atau guru-guru bukan CGP? Jatuhnya itu dibilang sesama CGP, ada teman yang sudah CGP, terus ada teman yang belum CGP. Berarti hal itu bisa meningkatkan kompetensi Bapak sebagai guru penggerak ya Pak ya? Kalau di sini kan kita ada 4 CGP tuh Bu. Kalau untuk yang 4 CGP itu sendiri ya kita saling berkolaborasi. Oke Pak. Nah sekarang Pak kita masuk ke rencana penerapan pembelajaran sosial emosional. Nah dalam rencana penerapan pembelajaran sosial emosional ini kita akan berdiskusi Pak terkait rencana penerapan pembelajaran sosial emosional. Apakah Bapak sudah mempelajari modul 2.2? Apa yang dipelajari pada modul tersebut? Kalau dikatakan sudah mempelajari, saya mungkin sudah Bu ya, karena kemarin di Rukol hari Rabu dan Kamis itu sudah mempelajari tentang pembelajaran sosial dan emosional. Itu merupakan pembelajaran yang dilakukan secara kolaboratif secara seluruh komunitas sekolah, di mana adanya proses kolaborasi antara siswa, guru, dan beberapa rekan-rekan yang terlibat. Udah berarti ya Pak ya, kemarin juga udah pertemuan tatap maya ya Pak ya. Nah saya juga udah mengikuti kok perkembangannya ya Pak, selama ini mengikuti perkembangan tatap maya tersebut. Apakah Bapak sudah merencanakan pembelajaran sosial emosional yang akan diterapkan di dalam kelas Bapak? Alhamdulillah sudah Ibu. RPP sudah saya buat terkait pembelajaran sosial emosional itu sendiri.
Berarti sudah ya. Sudah. Nah, terkait hal itu seperti apa Pak perencanaan yang Bapak buat? Jadi kalau udah dikasih materi, ikut hukol, ikut mengerjakan tugas, jadi kita sedikit lebih mengetahui Iya, ya Pak ya. Ditambah nanti dengan elaborasi semakin pemahaman. menambah pemahaman kita di sini ya Pak. Iya. Nah, nanti jika Bapak udah ketemu yang dicari, saya ingin Bapak menyampaikan apa perencanaan yang Iya, sudah oke. Bapak. Betul. Jadi untuk modul ajar yang saya buat itu saya mengambil materi sistem Colloid di kelas 11. Jadi kemarin sempat bentuk molekul, takutnya kemarin karena bentuk molekul sudah saya pelajari. Karena ini kan nanti berhubungan dengan ini Bu ya, berhubungan dengan saya ngepasin materi sesuai dengan pada saat P4 Bu ya. Oh iya, nanti saya akan ini. Saya ngepasin materinya pas itu Ibu. Ya, P4 itu kan nanti sekitar di bulan Februari Bu ya. Iya benar. Jadi saya antara Februari Maret, jadi saya pasin materi, Ya. saya ambil materi di sistem Colloid Ibu. Jadi di sistem Colloid itu di kelas 11, rencana saya pembelajaran kultural respon teaching Bu. Jadi Pembelajaran kultural. ya, cultural respon teaching. Jadi nanti di sini saya sudah membuat pemetaan kebutuhan dari modul ajar yang saya lakukan. Nanti di dalam modul ajar itu kan ada profil belajar ya, ada gaya belajar yang diambil dari asesmen diagnostik. Nanti ada beberapa dari setelah terpilih adanya gaya visual, auditori, kinestetik kan. Nah nanti di dalam itu juga tertera diferensiasi proses, produk dan diferensiasi kontennya. Lalu di sini ada muatan budayanya Bu, karena kan saya kultural. Jadi saya mengambil karena temanya itu Colloid, saya mengambil bubur sumsum. Jadi karena bubur sumsum itu erat kaitannya dengan Colloid. Seperti itu Bu. Jadi saya mengambil ke muatan budayanya. Di sini juga saya nanti model pembelajarannya tatap muka atau luring penuh, modelnya discovery learning, adanya diskusi kelompok, adanya diskusi interaktif, tanya jawab ataupun presentasi. Nah pendekatan yang saya gunakan adalah cultural responsive teaching, di mana nanti melalui discovery learning dengan pendekatan cultural responsif, peserta didik mampu menjelaskan perbedaan antara lautan, Colloid, suspensi. Lalu juga nanti di dalam ini juga saya sudah membuat asesmen dari asesmen awal, asesmen proses sampai asesmen akhir, di mana ada beberapa asesmen awal itu saya menggunakan gaya belajar. Nanti pada asesmen proses saya menggunakan pembelajaran diskusi, mengerjakan lembar kerja kelompok, lalu mempresentasikannya di depan. Lalu asesmen akhir saya memberikan soal sumatif yang bertujuan untuk mencapai ketercapaian dari tujuan pembelajaran. Seperti itu. Luar biasa ya, pemahaman mantap ya Pak. Jadi Bapak ini ya jurusan IPA ya Pak? Kimia ya Bu. Nah, kalau saya jurusan IPA, khusus biologi. Bu ya. Ya, jadi ya bagus ya yang Bapak sampaikan, sistem Colloid nanti diambil pembelajaran kultural responsif teaching. Modelnya discovery learning. Bagus. Nah, kemudian Bapak kaitkan dengan pembelajaran di materi, nanti ada kulturalnya yaitu bubur sumsum. Terkait hal itu nanti di situ terlihat pembelajaran sistem Colloid itu. Bagus ya Pak ya. Ini pasti menarik nih buat anak-anak. Karena bubur sumsum kan sering dimakan oleh anak-anak. Iya, sering dikonsumsi kan. Mudah